wanita Pak Kapolri. Kepada Kapolri saya persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini kita akan membawakan tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa punya tim ahli cagar budaya, dan mengapa itu kemudian menjadi penting untuk kita lakukan. Ya, jadi untuk informasi, di seluruh kabupaten kota yang berjumlah 11 kabupaten kota itu baru satu yang punya, yaitu Kota Ambon, punya tim ahli cagar budaya dan tim ahli cagar budaya provinsi. Itu ya. Nah, untuk tim ahli cagar budaya kabupaten kota itu biasanya 5 sampai 7, tapi untuk tim ahli cagar budaya provinsi itu biasanya antara minimal 7 sampai 9 ya. Dan kenapa harus ganjil tadi yang mungkin disampaikan oleh Prof. Min tadi ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bicara soal kebudayaan itu sesuatu yang tidak boleh menjadi pilihan. Kebudayaan sebetulnya bukan pilihan, bukan opsional. Kebudayaan itu sesuatu yang harus esensial, tidak bisa tidak, dia harus ada. Dan ada itu bukan di dalam tataran pengetahuan saja, tetapi dalam tataran pragmatis juga. Ya, praktek dari perilaku dan sistem tata kelola kita itu nggak bisa tidak, harus bersumber dari kebudayaan. Ya, sebab kebudayaan itu sama usianya sebetulnya dengan usia keberadaan manusia. Tidak itu hal yang unik misalnya, dan tidak ada orang yang melihat, tapi kan ada sesuatu yang kuat gitu ya, bergetar di hati kita. Kita tidak tenang dan sebagainya. Kalau sekarang kan seperti rompi orange yang masih tebar pesona Anda. Bapak dan Ibu sekalian, tim ahli cagar budaya itu adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang. Ada keterlibatan juga harus dinas pariwisata melalui ekonomi kreatif, terus pengembangan budaya-budaya ini juga harus ada kelompoknya, yaitu pariwisata sendiri untuk mempromosikan apa yang menjadi mungkin jadi mungkin kami ini menjadi catatan tersendiri buat kami, tapi mungkin bisa diberikan sedikit saran kepada kami khusus untuk PPKD daerah yang sudah dibentuk dari 2020. Nah, mungkin ada regulasi pendukung semacam peraturan Bupati untuk menjadi tanggung jawab kami bersama, terutama dalam hal intervensi program kegiatan yang nantinya mendukung daripada caranya memajukan kebudayaan di daerah. Terkait dengan publish, mungkin ada menurut mereka ada semacam budaya atau karakteristik melindungi daripada apa yang menjadi bagian dari kebiasaan mereka selama ini. Mohon untuk nanti ke depan mungkin menjadi bagian penting juga dari Dinas Pendidikan juga untuk mungkin ini bisa disosialisasikan bersama. Yang terakhir terkait dengan Ibu Prof, mohon maaf tadi ada diagram yang diminta untuk ditampilkan dalam dokumen PPKD kami. Saya mungkin ini juga mungkin karena kita miss ya, karena dokumennya udah ada tapi ternyata dalam sistemnya ternyata belum. Apakah ada aplikasi atau yang mendukung terkait dengan itu mungkin kami dapat gambaran sehingga bisa diinput dalam sistem tersebut, dan mungkin dalam bentuk diagram atau ini apakah kami harus buat sistem sendiri dan kemudian menjadi bahan informasi, atau ini mungkin mohon untuk ada penyampaian kepada kami. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Kita langsung saja. Nama di Desa Kelire, Dinas Pendidikan di bagian Dikdas. Jadi sudah banyak yang tadi disampaikan baik dari Ibu Prof dan Pak Dokter yang memang cukup
menarik karena apa yang Bapak Ibu sampaikan ternyata sadar ataupun tidak sadar dari kami anak SDT banyak ada di sini, ada di SDT. Namun ada pertanyaan besar yang memang mau kita jawab, yang mau kita jawab. Namun jawaban yang akan kita dapat ini tidak ditunjang dengan apa yang kita miliki, Pak. Kami sadar bahwa kami punya keterangan, kami sangat sadar itu. Oleh Bapak Dokter bahwa dalam hal pembentukan tim dibutuhkan tenaga yang punya capability. Di sini kami punya keterangan, namun ada solusi yang tadi disampaikan oleh Bapak bahwa solusinya seperti ini. Ada pertanyaan lain yang muncul dari kami, Pak. Pertanyaan lain yang bisa merekomendasikan solusi yang tadi Bapak tawarkan itu kira-kira dari mana, Pak? Apakah dari tim PPKD ataukah langsung dari pemerintah daerah? Mungkin dari saya seperti itu secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf karena dari awal saya tidak sempat untuk di daerahnya. Saya sudah masuk ke daerah akhir materinya. Sebelum kita menyampaikan masukan pendapat budaya yang ada di Bapak bisa memperkenalkan nama saya Isman Awaliti. Saya wartawan di media online sebelum.com. Saya media online. Saya juga dipercaya oleh TV Nasional, NTV dan Liputan SCTV 6 tahun. Bicara soal budaya, Pak. Jadi saya sempat mengutip dan mendengar Pak Dokter, maaf yang terhormat Bapak selaku dokter. Siapa namanya, Pak? Maaf, Pak oleh Victoria dan Ibu Materinya dan sebagainya. Bapak Ibu para yang ada pada kegiatan yang sungguh besar. Ini kan baru sosialisasi. Sosialisasi kan di Kabupaten Cirebon Timur soal kebudayaan di daerah. Saya melihat di Kabupaten Cirebon Timur ini banyak potensi-potensi budaya yang harus dikembangkan. Yang sudah ditampilkan di beberapa slide tadi, itu ada pada digeser ya Pak, tadi ada sempat saya lihat, itu digeser. Itu potensi ini sangat luar biasa, menjadi pengaruh terhadap warga masyarakat yang ada di situ. Yang kedua, bicara soal budaya yang saya tertarik tadi itu pasca slide yang gambar yang itu terlibat yang di tua. Ya ini sebenarnya ada yang mirip sama seperti ini, tapi dengan saya dari Kecamatan Kilburi, Bapak Kilburi, Kecamatan Kilburi. Sudah pernah dengar? Asal saya dari situ, saya berada di desa Kilbonwai, Kecamatan Kilburi. Pak Ernest itu saya punya wakil Ade, saya alumni IAIN Ambon. Saya alumni IAIN Ambon pasca rektor baru. Pada itu biasanya pada. Jadi kita langsung saja soal budaya yang ada di sini. Yang saya mau sampaikan
potensi yang ada di Timur saat ini. Apalagi kalau kita bicara soal budaya. Sementara kecamatannya supaya semua diharapkan memang semua yang ada di potensi-potensi objek yang diduga cagar budaya yang ada di sini itu bisa terpadu semuanya ya, baik itu berhubungan dengan benda, baik itu berhubungan dengan bangunan, baik itu berhubungan dengan struktur maupun dengan situs dan dengan kawasan. Saya yakin SDGs pasti banyak sekali peninggalan masa lalu ya. Dan satu hal yang saya tetap ingatkan, hati-hati. Oh iya, satu yang saya lupa tadi gitu ya. Bagaimana kalau itu Pak Mali tadi seperti menjelaskan. Lalu ada keraguan ketakutan untuk publishnya, misalnya kasus apa ya sedikit tentang istri itu ya. Kita saya juga publik ya yang berbicara di kuliah sebenarnya itu ada proses interpretasi bukan publiknya dan publik yang kemudian berkomentar itu dengan sangat tidak adil. Padahal kan beliau itu juga termasuk orang yang sangat menghargai. Ada kapal yang terdampar dan kemudian membatu ya. Dan ada banyak sekali pada pamali. Nah, tadi juga ditanyakan bagaimana kalau untuk pamali ini mau kita atau benda pamali mau kita publish. Nah, orang merasa bahwa orang Ambon, orang Maluku bilang ambil itu Kaliporo, ya kan? Begitu di seluruh Maluku. Di dalam sini kita tidak perlu detail. Kita cukup mengatakan misalnya tadi patung Balaban. Di sini bilang Balabannya patung Balabah. Itu sebenarnya di Batu Bela. Biasanya memang sudah sampai di tempatnya. Ya. Nah, itu memang dianggap rahmat. Kalau ada yang mau mencuri, ada yang pernah melakukan mencuri dia, tapi dia kembali dan orang yang mengambil itu sakit dan sebagainya. Nah itu banyak sekali di Tewor juga mau mengambil tengkorak, anak-anak itu sakit dan dari tua itu mereka sakit dan ada tidak ada berikutnya. Nah jadi kita harus menghormati hal-hal yang pamali itu. Jadi kalau memang tidak perlu ditulis seperti detail tidak perlu ya cukup daftar ya kayak itu tadi ada patung Balaban di mana itu cukup di situ karena kita harus menghormati itu pamali ini sebenarnya sangat penting dengan ada pamali itu juga orang menjaga lingkungan tidak boleh potong-potong di situ tidak boleh lingkungan sudah diatur oleh leluhur sedemikian rupa terutama di pulau-pulau kecil kalau tidak ada pamali itu orang Maluku bilang warmus ya semua rusak ya jadi itu sangat baik. Nah oke. Nah regulasi tentang masyarakat adat ini pemerintah bilang MHA masyarakat hukum adat tapi sebenarnya secara antropologi masyarakat adat itu punya hukum, tidak perlu ditulis MHA lalu kemudian mereka adu MHA berbeda dengan MA, tidak sama sekali. Kalau dalam antropologi MA, ya di situ ada hukum. Kalau tidak masyarakatnya tidak konsen. Harus ada hukum yang mengatur, yang hukum itu sudah bisa menjaga kebudayaan. Nah jadi saya juga kurang begitu setuju di memperbandingkan atau ini bahwa MHA itu sudah itu harus yang sudah diakui ya dengan surat dan sebagainya. Nah itu tidak ini ya. Jadi tetap bahwa kita akui kita punya MA atau MHA dan bagusnya ya sudah terus dia punya itu semua keluar tapi tetap pemerintah juga banyak yang tidak mengindahkan hak-hak masyarakat adat ya atas nama investasi dan segala macam itu ya dan undang-undang lingkungan juga ya. Mulai dari darat, hubungan darat, pertambangan dan sebagainya ke hutan yang dibalakan sampai di laut yang ilegal. Fishing, IIU ya illegal, irregulated, unregulated, illegal, unreported dan
Balai Pelestarian Kebudayaan 2020. Kami di sini dalam rangka sosialisasi dan pendampingan penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan Seram Bagian Timur, karena dari data yang ada bahwa Seram Bagian Timur belum menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Kami berharap dengan adanya pertemuan kita di siang hari ini, Seram Bagian Timur dapat cepat merealisasikan pokok pikiran kebudayaan, karena dari itu dia akan berdampak pada rencana pembangunan rencana pembangunan juga kepada strategi kebudayaan. Semua, kenalkan saya Dr. Paulus Kurikelu SMSI. Saya dari Ambon ya, tepatnya itu sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni FISIP Universitas Jatimura, tetapi saya ada di sini karena kapasitas saya juga sebagai ketua tim ahli cagar budaya Maluku yang ikut dengan rombongan di sini dalam rangka melakukan sosialisasi terhadap pokok-pokok kebudayaan di daerah, tetapi juga upaya bagaimana Kabupaten Seram Bagian Timur bisa sesegera mungkin memiliki tim ahli cagar budaya. Ini menjadi harapan yang sangat penting, sebab dengan begitu berbagai potensi cagar budaya yang ada, apakah itu yang berhubungan dengan bangunan, yang berhubungan dengan benda, kemudian struktur, bahkan situs dan kawasan cagar budaya, itu kemudian bisa teridentifikasi, bisa dikaji, bisa diriset, lalu kemudian ditetapkan menjadi objek cagar budaya yang berasal dari Kabupaten Seram Bagian Timur. Sebab hal yang kedua juga sebagai masyarakat adat tentunya, apalah artinya eksistensi kita dan dalam kehidupan hari ini kalau memang berbagai warisan budaya peninggalan leluhur itu kemudian tidak dikelola dengan baik, tidak dikaji dengan baik, dan kemudian satu hal, negara dan dunia mesti tahu siapa kita, dan identitas kita yang paling permanen itu adalah identitas budaya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Termasuk tim sosialisasi PPKD dan cagar budaya Seram Bagian Timur yang sudah dilakukan sosialisasi, tapi sebenarnya STT sudah punya PPKD dan sekarang di DACB. Jadi harapannya semoga tim DACB itu segera dibentuk, karena cagar budaya itu salah satu yang masuk ke dalam OPD yang harus masuk di di PPKD, dan pentingnya adalah bahwa kalau sudah terdata itu bisa saja menjadi sumber perlindungan budaya. Selain itu juga bisa sangat bermanfaat sebenarnya pemerintah orang pemerintah sama saya dengan melakukan budaya ya, bisa budaya itu harus dan untuk pemerintah, untuk masyarakat sendiri dengan mengenal dirinya, identitasnya, dia bisa lebih kuat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang penting, dan juga bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dengan OPD itu, objek pemajuan budaya. OPK itu bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh Balai Pelestarian Budaya Provinsi Maluku itu pertama untuk mendampingi ya Kabupaten Kota dalam rangka pertama penyusunan pokok-pokok pikiran daerah. Nah, tapi alhamdulillah tadi dari baru dilakukan sosialisasi kami langsung menyerahkan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang memang kami sudah rancang beberapa tahun kemarin, sudah langsung ke Balai Pelestarian Budaya Provinsi Maluku. Nah, tinggal langkah berikutnya kali ini adalah kami akan mendapatkan link untuk mendaftarkan PPKD itu ke linknya
balai budaya tersebut. Langkah yang kedua adalah pembentukan tim TCB. Kami bentuk tim cagar budaya yang memang persyaratannya harus ada akademisi-akademisi yang memiliki lisensi. Alhamdulillah tahun ini, tadi kami berdiskusi juga, kebetulan ada putra daerah kita Pak Saidin Ernaz, Dr. Saidin Ernaz yang juga masuk dalam TCB provinsi yang sudah mendapatkan lisensi. Tadi kami juga sudah berdiskusi agar beliau kami minta kesediaannya untuk sebagai ketua tim dan nanti meminta bantuan dari beberapa teman-teman anggota yang sudah mendapatkan lisensi itu agar kami dorong menjadi salah satu surat keputusan Bupati menyangkut dengan TBC di tingkat Kabupaten Serang Bagian Timur. Karena kenapa? Mereka ini yang nanti akan melakukan rapat pleno untuk menentukan cagar-cagar budaya kita yang ada di wilayah Kabupaten Serang Bagian Timur yang masuk nominasi. Nah, macam contoh ada semacam benteng di Keveng ya. Benteng di Keveng itu yang selama ini kan tinggal tempatnya. Nah, sekarang kita tahu ada, tetapi yang jadi persoalan bagaimana kita melestarikan itu harus ditetapkan melalui tim cagar budaya itu. Jadi itu langkah-langkah yang kami lakukan dan insya Allah ini menjadi perhatian kita dari waktu ke waktu karena daerah yang penuh dengan adat dan budaya ini wajib untuk harus kita menyiapkan perangkat-perangkat kebudayaan itu, termasuk di dalamnya adalah menyangkut dengan pokok-pokok pikiran kebudayaan, termasuk dengan tim cagar